Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di dalam persekutuan doa pagi GKI Taman Cibunut pada hari ini, Selasa 8 Februari 2022. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino Saleki. Saudara terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara kami setiap hari. Hari ini kami membuka hati dan pikiran kami hendak mendengar suara Tuhan. Tolonglah kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, agar ketika kami melangkahkan kaki kami menjalani kehidupan ini, kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai suatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu.
Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Diberkatilah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, pernah ada seorang pemuda bercerita kepada saya tentang pengalaman kerjanya di mana ia selalu menjadi bahan olok-olokan rekan kerjanya di kantor. Pada suatu hari dia memiliki kesempatan untuk bisa membalas perlakuan buruk orang yang mengolok-oloknya itu. Tetapi sebelum dia hendak membalas perlakuan buruknya itu, tiba-tiba dia teringat satu bacaan di dalam firman Tuhan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu memang benar tertulis di dalam Alkitab, yaitu di dalam Roma 12 ayat 19. Jadi suatu ketika dia pernah mengikuti suatu pembinaan yang di dalamnya ada kesaksian tentang pengampunan. Dan dia merasa terinspirasi dengan kisah itu, dan ayat inilah yang kemudian dia ingat sepanjang hidupnya. Dan ketika dia menghadapi suatu peristiwa di mana dia berhadapan dengan perlakuan yang buruk dari orang lain, kemudian ayat firman Tuhan ini terlintas di dalam hati, di dalam pikirannya, dan kemudian bersuara untuk menasihatinya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kenapa ayat ini bisa muncul di dalam benak anak muda ini? Kita bisa mengatakan bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan yang berbicara di dalam hati dan pikirannya melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami situasi yang sama? Ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit, kita bisa mendengar batin kita bersuara, memberikan petunjuk, memberikan nasihat, dan juga kadang-kadang menggugat kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjalani kehidupan ini, kita pasti pernah mengalami hal-hal tersebut. Saudara terkasih, tidak hanya secara langsung saja Tuhan berbicara kepada kita melalui batin kita, melalui pikiran kita, di mana firman Tuhan bisa terus bersuara melaluinya. Kita juga bisa mendengar firman Tuhan melalui Alkitab. Di dalam Lukas 6 ayat 20-26, kita bisa melihat di sana Tuhan menyampaikan kata-kata penghiburan kepada mereka yang miskin, lapar, menangis, dan yang dibenci karena mengikuti Yesus. Di dalam khotbahnya itu Tuhan Yesus mengajak mereka untuk jangan lupa bahagia. Kata bahagia di dalam teks ini itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu makarios, yang berarti blessed atau diberkati. Melalui ajakan bahagia ini, Tuhan Yesus hendak mendorong mereka untuk tidak berkecil hati dan putus asa di tengah kehidupan yang menderita. Tuhan Yesus hendak mengajak mereka memikirkan setiap berkat-berkat Tuhan yang lain. Dengan melihat berkat-berkat Tuhan yang lain, maka mereka bisa lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Bukan hanya menasihati mereka yang menderita agar bisa tetap bahagia atau merasakan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga menasihati mereka yang merasa hidupnya sudah di atas angin atau enak atau settle untuk tetap waspada. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang hidupnya tercukupi, yaitu orang yang biasa makan sampai kenyang, yang biasa tertawa, dan terus menerima pujian dari orang lain. Tuhan menggunakan kata-kata celakalah. Kata celakalah di dalam teks ini diterjemahkan dari kata Yunani owai yang berarti berduka.
Jadi maksudnya Tuhan Yesus memperingati mereka yang hidupnya sudah merasa aman, mapan, dan settle, dan bahagia menurut ukuran mereka, untuk waspada. Karena semua yang mereka alami itu tidaklah kekal. Semuanya itu bisa pergi sewaktu-waktu dari mereka, sehingga mereka malah akan mengalami yang sebaliknya. Melalui khotbah Tuhan Yesus ini, kita diingatkan untuk menjaga keseimbangan saat dimanapun kita berada. Menjaga keseimbangan saat kita menderita maupun saat kita bahagia. Jika kita merasa hidup ini susah, janganlah kita lupa untuk tetap bahagia. Karena sesungguhnya ada berkat Tuhan yang lain yang bisa kita syukuri. Jika kita merasa hidup ini sudah enak dan settle, jangan sampai lupa diri bahwa semuanya itu tidak abadi. Jangan sampai kita lupa diri bahwa semua yang kita dapatkan itu sesungguhnya adalah pemberian dari Tuhan, bukan semata-mata hasil usaha kita sendiri. Dan tentu saja ada panggilan untuk memberkati sesama di balik berkat-berkat Tuhan yang kita terima itu. Saudara terkasih, berbicara tentang menemukan kebahagiaan di tengah penderitaan, kita kadang-kadang lupa bahagia untuk sesuatu yang biasa kita terima. Misalnya nafas kehidupan, akses internet, media sosial, akses fasilitas masyarakat yang baik, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Semua yang kita anggap biasa, semua yang biasa kita terima sehari-hari. Kita biasanya akan merasakan kebahagiaan jika kita mengalami sesuatu yang tidak biasa, tidak rutin, tidak sering, sesuatu yang fantastis dan bombastis. Nasihat Tuhan Yesus di dalam bacaan hari ini hendak mengajak kita untuk mau tetap berbahagia sekalipun kita menderita, dengan melihat berkat-berkat Tuhan yang lain, yaitu berkat-berkat yang biasa kita terima. Jantung yang sehat, mata yang masih dapat melihat, kaki yang bisa melangkah, kita masih bisa melihat keluarga kita, berjumpa dengan mereka, kita masih bisa bersekutu di gereja, dan lain sebagainya. Sesuatu yang biasa kita terima. Dan semuanya itu perlu kita ingat supaya di tengah penderitaan kita masih tetap dapat berbahagia. Dan di samping itu kita juga diingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk bisa memandang setiap berkat yang kita terima, kebaikan-kebaikan yang kita alami sebagai pemberian dari Tuhan yang sebetulnya adalah pemberian yang mesti kita manfaatkan untuk memberkati sesama. Saudara terkasih, marilah kita bersama-sama menjaga keseimbangan hidup kita. Jikalau kita menderita, ingatlah bahwa Tuhan selalu memberkati kita dengan hal-hal yang biasa yang kita terima, yang seharusnya bisa kita syukuri dan membuat kita bersemangat. Dan kalau kita merasa bahwa hidup kita ini sudah tercukupi, sudah bahagia, ingatlah bahwa semuanya ini adalah pemberian dari Tuhan, supaya kita tidak berlebih-lebihan dalam mengucapkan atau merasakan kebahagiaan itu. Ada pepatah Filipina mengatakan begini, hidup itu seperti sebuah roda. Kadang-kadang kita di atas dan kadang-kadang kita ada di bawah. Tetapi sekalipun hidup itu seperti roda, Bapak Ibu Saudara, Kristus selalu di samping kita. Dan apapun yang kita alami, kita selalu bisa melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semua dan meneguhkan kita semuanya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang senantiasa selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam hal-hal yang biasa, yang rutin kami terima setiap harinya.
Engkau mengingatkan kami supaya kami bisa menyeimbangkan kehidupan ini. Agar ketika kami bahagia, kami tidak lupa diri, dan ketika kami menderita, kami tidak putus harapan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami bisa melihat berkat-berkat yang biasa itu sebagai sesuatu yang bisa kami syukuri dan memberikan kekuatan kepada kami melalui hari-hari kami. Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat pada hari ini, kami mau mendoakan sahabat-sahabat kami yang sedang dalam perawatan. Kami berdoa untuk Pak Kiki, Pak Winarno Rahadi, yang selepas operasi jantung sekarang ini sudah boleh pulang ke rumah dan melewati masa-masa pemulihan di rumah. Kami juga berdoa untuk Ibu Rahel Santoso yang sedang mengalami penyumbatan di jantungnya dan belum operasi. Kami berdoa untuk Pak Matias Widodo yang sedang perawatan di rumah. Kami berdoa untuk Tante Tina Permana yang sudah boleh pulang dari rumah sakit Immanuel dan sekarang dirawat di terapi di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Honggyok yang sedang dirawat di rumah sakit Immanuel dan ada luka-luka di bagian kakinya. Kami berdoa untuk Pak Yok Kitong yang baru keluar dari rumah sakit selepas dari perawatan dan boleh melalui pemulihannya di rumah. Juga Pak Wahono di Dorcas yang sekarang ini sedang dipasang sonde. Tuhan, kami mengetahui bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang mampu memulihkan segala jenis penyakit di luar dari apa yang sanggup dilakukan oleh manusia. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera atas kehidupan kami. Berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit ini, agar mereka bisa terus melihat kuasa Tuhan yang ajaib, sehingga mereka dapat melalui sakit penyakit ini dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu ada di pihak mereka dan akan mendatangkan yang baik bagi mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau akan menjaga mereka dalam melalui masa-masa pemulihan mereka, agar tubuh mereka dapat kembali pulih dan fit. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang sedang dalam pengobatan. Kami berdoa untuk Ibu Tris, kami berdoa untuk Bapak Hadi Pratomo, untuk Ibu Herlina Suhanto, untuk Ibu Kuat Eng, untuk Ibu Elis Rentina, untuk Ibu Wun Yeni Miranti, untuk Bapak Mulyana, untuk Ibu Edia Sulendro, untuk Bapak Semaya, untuk Bapak Budi Kiantoro, dan Oma Elin, simpatisan dari GIA. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan berkati mereka di dalam masa-masa pengobatan yang mereka lalui, agar karya dan kuasa Tuhan nyata melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Sin Apin, untuk Ibu Trihana, untuk Ibu Leli Hadrian, untuk Ibu Win Dewanto, untuk Ibu Dorcas Lisiawati, untuk Bapak Mulia Si Tohang, untuk Ibu Lim Aimoy, untuk Ibu Betty Sutiyadi, untuk Ibu Tina Permana yang membutuhkan dukungan dan bantuan dari kami semuanya. Tuhan, gerakkanlah hati dan pikiran kami agar kami juga dapat menopang kehidupan mereka, mendukung dengan apa yang bisa kami berikan supaya hidup mereka senantiasa bersemangat. Tuhan, kami tahu bahwa kami ini memiliki kelemahan dan kekurangan serta keterbatasan. Tapi kalau Tuhan beserta dengan kami, maka segala sesuatu yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kami ini bisa kami berikan. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa rancangan Tuhan atas kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami sehari-hari. Pimpinlah kami agar apa yang kami kerjakan seturut pekerjaan tangan Tuhan.
Dan kemana kami melangkah, kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa pagi pada hari ini telah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.